Masya Allah, Palestina tetap berjuang. Meskipun Israel batasi warga Palestina selama Ramadan, ribuan warga Palestina tetap menentang dan masuk untuk beribadah. Sekitar 250.000 warga Palestina di tepi barat menentang pembatasan yang diberlakukan oleh Israel. Mereka berbaris di Masjid Al-Aqsa untuk sholat Jumat kedua bulan suci Ramadan. Kepala Departemen Wakaf Islam Yerusalem Sheikh Azam Al-Khatib dikutip Anadolu Agency. Al-Khatib mengatakan sekitar 250.000 jamaah sholat Jumat di Masjid Al-Aqsa membeludak. Mereka tak menghiraukan apa yang menjadi larangan oleh Israel. Mufti Agung Yerusalem Muhammad Ahmad Hussein memperingatkan dalam khutbah bahwa rencana Israel untuk menargetkan Masjid Al-Aqsa selama Paskah Yahudi, acara itu akan diperingati antara 5 hingga 12 April. Pasukan Israel melarang laki-laki dari tepi barat di bawah usia 55 tahun memasuki Masjid Al-Aqsa. Tel Aviv mengumumkan hanya akan mengizinkan perempuan, anak-anak, dan laki-laki berusia di atas 55 tahun untuk memasuki Masjid Al-Aqsa tanpa izin selama Ramadan. Sejumlah kecil orang dari jalur Gaza telah memperoleh izin untuk memasuki Yerusalem Timur selama Ramadan. Angka jamaah Jumat tersebut secara signifikan lebih tinggi dari sholat Jumat sebelumnya yang pertama, yaitu mencapai 100.000 orang. Kali ini kerumunan mulai berkumpul sejak dini hari, sementara otoritas Israel mengatakan 2.000 personel keamanan di Yerusalem Timur sampai kewalahan menangani lonjakan umat muslim yang datang ke Masjidil Aqsa. Tak peduli dijaga ketat oleh militer Zionis yang memegang senjata, ratusan ribu muslim tetap siaga pergi beribadah selama bulan Ramadan ke Masjid Al-Aqsa menentang kebijakan dari Israel. Meskipun dihalangi pasukan Israel, ribuan orang Palestina tetap padati Masjid Al-Aqsa dan melawan Zionis. Orang-orang Palestina, terutama kaum muda, antusias memasuki kompleks Masjid Al-Aqsa meskipun menghadapi langkah-langkah keamanan ketat polisi rezim Zionis di pintu masuk Masjid Al-Aqsa. Menurut kantor berita pers Iran, sekitar 70.000 orang warga Palestina memasuki Masjid Al-Aqsa pada hari Jumat untuk menunaikan sholat Jumat. Kehadiran besar warga Palestina di Masjid Al-Aqsa menunjukkan bahwa masjid suci itu merupakan garis merah mereka. Masjid Al-Aqsa milik orang Palestina dan merupakan tempat suci umat Islam. Masjid Al-Aqsa adalah kiblat pertama umat Islam. Pasukan keamanan Israel mencoba untuk mencegah kehadiran ribuan warga Palestina di Masjid Al-Aqsa, namun tidak berhasil. Tetapi kebanyakan warga Palestina tidak memperdulikan pasukan Zionis dengan tetap memasuki dan menerobos kompleks masjid bersejarah itu. Dukungan terus-menerus dari negara-negara Muslim dan Arab terhadap Masjid Al-Aqsa dan kehadiran yang besar di tempat suci ini diperlukan untuk mempertahankan identitas dan juga melindungi Masjid Al-Aqsa, ungkapnya.
Masya Allah, Kabut ikut membantu pasukan Palestina melawan pasukan Zionis. Siapa sangka Kabut pun berpihak kepada warga Palestina menghalau serangan yang dilakukan oleh tentara Zionis. Kisah menarik yang disampaikan oleh Komandan Lapangan Al-Qasam di kamp pengungsi Nasirat langsung setelah usai sholat zuhur di Masjid Al-Qasam. Saat itu sekelompok mujahidin yang melakukan ribat di Tal Azul terkepung oleh tank Israel dan pasukan khusus mereka. Dari atas pesawat mata-mata terus mengawasi. Di saat posisi para mujahidin terjepit, kabut tebal tiba-tiba turun di malam itu. Kabut itu telah menutupi pandangan mata tentara Israel membantu pasukan mujahidin keluar dari kepungan. Kasus serupa diceritakan oleh Abu Ubaidah, salah satu pemimpin lapangan Al-Qasam, sebagaimana ditulis situs almasrion.com. Ia bercerita bagaimana kabut tebal tiba-tiba turun membantu para mujahidin untuk melakukan serangan. Awalnya pasukan mujahidin tengah menunggu waktu yang tepat untuk mendekati tank tentara Israel guna meledakkannya. Tidak lupa kami berdoa kepada Allah agar dimudahkan untuk melakukan serangan ini, kata Abu Ubaidah. Tiba-tiba turunlah kabut tebal di tempat tersebut. Pasukan mujahidin segera bergerak menyelimut di antara tank, menanam ranjau di dekatnya, segera meninggalkan lokasi tanpa diketahui pesawat mata-mata yang memenuhi langit Gaza atau oleh pasukan infanteri Israel yang berada di sekitar kendaraan militer. 5 tentara Israel tewas di tempat, puluhan lainnya luka-luka setelah ranjau itu meledak. Karena kekejaman Zionis Yahudi, semua makhluk Allah melawannya. Maha benar sabda Rasulullah SAW dalam hadisnya, tidak akan terjadi hari kiamat hingga muslimin memerangi Yahudi. Orang-orang Islam membunuh Yahudi sampai Yahudi bersembunyi di balik batu dan pohon. Namun batu atau pohon berkata, "Wahai muslim, wahai hamba Allah, inilah Yahudi di belakangku, kemarilah dan bunuh saja." Kecuali pohon karkat yang tidak demikian, karena termasuk pohon Yahudi. Hadis riwayat Muslim dalam Sahih Jami Az-Zakhir. Maka yang sebenarnya bukan kamu yang membunuh mereka, akan tetapi Allah lah yang membunuh mereka. Bukan kamu yang melempar ketika kamu melempar, tapi Allah lah yang melempar. Allah berbuat demikian untuk membinasakan mereka dan untuk memberikan kemenangan kepada orang-orang mukmin dengan kemenangan yang baik. Sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Itulah karunia Allah yang dilimpahkan kepadamu. Sesungguhnya Allah melemahkan tipu daya orang-orang yang kafir. Quran Surat 8, 17-18.